Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Siapa nih di sini yang belum pernah melihat tutorial cara pembuatan anak panah? Sering pakai anak panah tapi nggak tahu prosesnya. Nah, oke, kali ini di Galeri Mupan Archery akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat anak panah dari nol sampai akhir. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Ini adalah bahan shaft ramen yang akan kita gunakan menjadi anak panah yang sudah disortir beratnya sekitar dari 15 gram sampai ke 25 gram. Setelah itu kita pilih shaft yang bagus, yang lurus, yang jauh daripada, kita pilih yang layak ya, yang bagus, yang tidak berkarat kena rayap maksudnya. Ini shaft yang masih polos, belum diamplas ya, masih kasar karadak. Setelah itu kita lanjut ke proses pengamplasan secara manual ya. Kita menggunakan amplas grade 120, kemudian menggunakan amplas grade 100 dan seterusnya sehingga menghasilkan shaft yang halus. Setelah itu kita masuk ke proses serut. Proses serut ini menggunakan alat khusus dengan diameter yang sudah ditentukan untuk bisa memasukkan ke poin yang kita akan nanti sediakan. Ini hasil yang sudah diserut ya. Dan ini poin yang akan kita gunakan. Bahan dasarnya dari besi yang berwarna hitam dan kita tetes lem Korea agar lebih kuat. Sesuai kebutuhan ya, 3-4 tetes. Setelah itu kita masukkan ke hasil serutan yang tadi kita serut. Dan ini hasilnya akan sangat presisi ya, sangat keras. Dan nanti akan lebih kuat menancap di anak panah ya. Jadi tidak mudah lepas. Ini hasilnya sangat presisi luar biasa ya. Dan ini lihat ada beberapa yang sudah kita pasang poin. Dan ini yang belum dipasang poinnya. Oke, lanjut ke proses selanjutnya, itu adalah pembakaran. Jadi salah satu ciri khas produksi Arrow di Mupan Archery, kita menggunakan shaft dengan serat bakar ya. Jadi serat bakarnya itu hanya sekedar menggosongkan bagian luar arrownya saja, nggak sampai kebakar habis ya. Hanya sekedar menambah estetika dari anak panah itu sendiri. Ini hasil yang sudah kita bakar sebagian. Dan ini yang masih polosan unyu-unyu, masih mulus ya. Lanjut ke proses pengekliran. Ini salah satu proses yang sangat penting digunakan, yang harus diterapkan di anak panah. Karena kalau misal anak panah itu masih kasar, belum diamplas, apalagi belum di varnish, akan bisa melukai tangan archer atau pemain. Dan ini clear yang kita gunakan adalah racikan kita sendiri ya. Jadi ini rahasia, dan ini kita jual juga untuk para aeromaker yang akan membuat anak panah biar anak panahnya glossy dan glowing. Terdapat dua komponen yang akan kita gunakan, yaitu pertama sanding sealer, berfungsi untuk menutup pori-pori kayu dari anak panah. Yang kedua clear coat untuk glossy, biar lebih kinclong, lebih glossy ya. Bukan hanya wajah yang dikasih skincare, tapi anak panah juga harus kita kasih skincare. Dan ini cara pemernisannya dengan cara celup. Metode ini sangat efisien, lebih cepat prosesnya, dan lebih irit bahan baku. Cuman memang modal di awal besar ya, hampir di angka 1 juta untuk membuat mencampurkan bahan-bahan pemernisan ini ya, menggunakan teknik celup dengan palaron. Dan ini luar biasa, nanti hasilnya akan sangat kinclong luar biasa. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah pemotongan. Dan kita akan potong sesuai standar panjang rata-rata tarikan orang Indonesia 75 cm, atau juga bisa lebih panjang, paling panjang 80 cm untuk shaft ramen ini, atau bisa juga dengan panjang 65 sampai 60 cm tergantung pemakainya. Kalau untuk anak-anak biasanya 60 cm pun cukup. Ini proses cutting pemotongan shaft dengan menggunakan cutting besi. Dan ini lanjut ke proses pembuatan self knock dengan mesin yang sudah kita modifikasi menggunakan mesin gerinda dengan mata cutting besi dengan ketebalan 2,5 mili. Harus yang tebal 2,5 mili ya. Kalau cuma 1 mili nanti stringnya tidak masuk ke knock. Dan ini hasil yang sudah kita bikin self knock.
tapi masih kasar ya. Nanti akan kita masuk ke proses pengamplasan agar lebih halus dan tidak melukai string. Kalau stringnya lama-lama akan bisa putus kalau tidak dihaluskan. Ini hasilnya 12 anak panah kita bikin self knocknya. Setelah itu kita masuk ke proses pengamplasan agar lebih halus bagian self knocknya. Setelah itu kita masuk ke proses pelilitan. Biasanya panjang standar rata-rata yaitu 4 cm dari ujung knock ke ujung pangkal lilitan, dan ini yang melilit sudah profesional ya, Aero Maker Jati sudah profesional karena dilatih khusus produksi anak panah ya. Jadi lilitannya bisa cepat, kemudian hasilnya rapih, luar biasa. Ini sehari kadang-kadang bisa sampai 10 lusin ya buat ya. Jadi sudah profesional dengan hasil yang maksimal, rapih, dan pokoknya keren lah. Lihat hasilnya rapih, tidak mencong-mencong. Kemudian kita masuk ke proses pemilihan bulu vanes. Ya, di sini ada 2 tipe bulu vanes. Pertama kalkun impor dengan berbagai macam warna, dan entok lokal juga berbagai macam warna. Oke, kali ini saya pilih 2 warna ya, warna kuning hijau stabilo dan warna hitam. Jadi warna hijau stabilonya ada 2 dan warna hitamnya ada 1. Biasanya itu menandakan warna hitam untuk di luar anak panah ketika digunakan. Dan ini kita pemasangan vanesnya menggunakan alat khusus bernama fletching jig. Ini sudah diatur ukurannya, kepresisiannya, dan lain sebagainya. Kemudian lemnya kita menggunakan lem khusus juga, lem biru ya, 401, agar bisa merekat dengan kuat di anak panah. Dan ini hasil setelah dipasang vanes, sangat rapi ya, dan perpaduan warnanya pun sangat cocok, luar biasa keren. Setelah ini kita masuk ya, ini hasil dari pemasangan vanes. 12 anak panah sudah kita pasang semua secara berkala dan hasilnya sangat rapi, luar biasa keren. Lanjut ke proses pemotongan ujung vanes, pemotongan tulang ujung vanes. Ini sangat perlu diperhatikan karena ketika tidak dipotong tulangnya akan tajam ya. Ketika nanti dililit itu bentuknya tajam dan bisa melukai tangan si archer atau tangan si pemanah, sehingga kita wajib memotong ujung tulang dari bulu vanes, itu wajib sekali. Setelah itu kita masuk ke proses pelilitan ujung bulu vanes ya, menggunakan benang obras karena ini lebih maksimal daya rekatnya. Kemudian hasilnya juga lebih rapih karena benangnya sangat tipis. Setelah itu kita guyur lem Korea ya, lilitan bawah dan lilitan atasnya semua kita guyur lem Korea agar menambah kekuatan. Dan ini hasil dari produksi Aero di Mupan Archery, luar biasa keren ya. Shaftnya shaft pilihan, kemudian prosesnya juga proses secara maksimal, bulu vanesnya juga matching, shaftnya juga glossy, poinnya juga lurus pemasangannya. Dan ini hasil dari produksi Aero di Mupan Archery, luar biasa ya. Jazakallah khair kasiron kepada penonton setia di Galeri Mupan Archery. Semoga video-video tutorial dari Mupan Archery bisa menambah wawasan kita mengenai perbusuran dan anak panah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di semua akun sosial media Galeri Mupan Archery. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai dunia perpanahan dan tutorial cara pembuatan produk-produk busur jenis crossbow, baik itu busur, anak panah, quiver, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jazakallah khair kasiran. Kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.